Halo guys, selamat malam. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan kalian baik-baik saja teman-teman. Oke, malam hari ini kita akan kembali membahas cerita horor. Lanjutan part keempat, judulnya Desa yang Menghilang. Oke, kita simak baik-baik. Ini dia cerita lengkapnya teman-teman. Oke, di cerita part 3 sebelumnya aku bermimpi buruk tentang si kakek tua itu lagi. Si Danu sontak memegang bahuku dan aku pun terbangun. Semua orang yang berada di dalam mobil kaget mendengar suaraku meminta pertolongan. Mobil ke pinggir jalan dan berhenti. Pak Edi yang di sampingku langsung memegangku dan berkata kepada Rio, "Tolong kasihkan air kepada Riko." Rio pun menoleh ke arah kiri dan melihat sebotol air mineral, lalu memberikannya kepadaku sambil berkata, "Lo nggak apa-apa kok?" Aku mengambil air yang diberikan Rio tanpa menjawab pertanyaannya. "Lo kenapa kok? Sakit?" Tanya si Wisnu. Aku masih diam, tak bisa berkata apa-apa. Yang ada di ingatanku hanyalah mimpi, mimpi, dan mimpi. Pak Edi melihat ke arahku dengan tangan masih memegang setir mobil, seolah-olah heran akan kejadian itu. Aku melihat jam tanganku, ternyata sudah pukul 14:15. Aku pun menceritakan kepada teman-teman dan Pak Edi tentang insiden di dalam mimpiku. Tak satu pun dari mereka yang menanggapinya dengan serius, termasuk Pak Edi. Dan beranggapan itu hanyalah sebuah mimpi biasa. Roy bergumam, palingan lo kecapean. Kok, masa siang-siang bolong mimpi seram amat?" Aku hanya terdiam dengan wajah yang sangat pucat sambil menyenderkan badan ke pintu mobil. Dalam hatiku berkata, kok bisa mimpi ini terulang kembali? Jika hanya mimpi biasa, tak mungkin akan terulang lagi. Tapi ya sudahlah, aku tidak ingin membuat mereka khawatir dan takut. Akhirnya aku pun meyakinkan mereka bahwa ini hanyalah sebuah bunga tidur. Pak Edi sebenarnya masih belum mau melanjutkan perjalanan karena melihat kondisiku yang belum stabil. Tapi aku menyuruh untuk tetap terus melanjutkan perjalanan dengan suasana yang masih belum stabil. Pak Edi menghidupkan mobil lalu berkata, "Mungkin Riko ini lapar, makannya mimpi yang aneh-aneh." Wisnu menjawab dengan cepat, "Nah, benar banget tuh Pak, nih cacing udah pada kelaparan, makannya tadi banyak di Tugu Juang pada demo minta nasi." "Dasar si Raja makan, otaknya makan mulu," jawab si Danu sambil melihat ke arah Wisnu. "Awas lu ya nanti, jangan makan kalau berhenti," jawab si Wisnu dengan nada tinggi dan menunjuk ke arah Danu. "Ye, biarin gua makan, uang gue bukan uang lu," balas si Danu sambil mengejek Wisnu. Rio ikut ngomong membantu si Danu. Wisnu, nggak di Jakarta, nggak di Jambi, di pikiran lu makan mulu. Biarin, yang penting gue kenyang. Ayam panggang, ayam golek, 2 sigit. Ye, aku datang," jawab si Wisnu sambil menunjuk ke arah depan. Pak Edi sambil mengendarai mobil hanya bisa tersenyum melihat kelakuan teman-teman kocakku. Sementara aku masih terdiam duduk di kursi di samping Pak Edi sambil menyenderkan kepala ke pintu samping mobil. Pak Edi melihat ke arah kaca spion atas kepalanya, lalu melihat ke arah Wisnu, Danu, dan Rio, kemudian berkata, "Sebentar lagi kita bakalan sampai di rumah makan Padang." Wisnu pun tersenyum lebar sambil menepuk bahu si Danu yang berada di sampingnya, lalu berkata, "Nasi Padang, nasi Padang." Danu lalu menangkis tangan Wisnu yang menempel di bahunya dan berkata, "Dasar lo ya, bikin malu gue aja." "Terserah," jawab si Wisnu. Aku hanya mendengar perdebatan kecil mereka dan tak kurespon sama sekali. Menjelang beberapa menit kemudian kami menemukan sebuah rumah makan yang bernuansa Padang dengan ciri khas 2 ujung atap menjulang tinggi layaknya menyerupai perahu. Pak Edi pun memarkirkan mobil tepat di depan rumah makan tersebut lalu berkata, "Ayo, kita sudah sampai di rumah makan Padang, silakan sepuas kalian makannya. Uang makan sudah disiapkan oleh pihak fakultas." Wisnu sontak saja berkata, "Nah, ini yang gue suka, fakultas yang memfasilitasi semua kebutuhan mahasiswa." Rio menjawab, "Ayo Wis, kita hajar, nanti pakai bahasa Jambi, nggak ya pelayan rumah makannya." "Ayo Wis, kita hajar, nanti pakai bahasa Jambi nggak ya pelayan rumah makannya." Gue kan nggak bisa ngomong Jambi. "Udah slow aja, kalau ada yang nanya, jawab aja iyo." Wisnu menjawab sambil keluar dari mobil. Kami pun berlima masuk ke dalam rumah makan Padang. Aku semeja dengan Pak Edi dan sementara teman-temanku di meja yang lain. Kemudian satu cewek cantik pelayan rumah makan tersebut mendatangi meja teman-temanku lalu bertanya,
Apa lauknya bang? Tidak ada satupun dari mereka yang mengerti bahasa Jambi. Terlihat ekspresi mereka saling bertanya satu sama lain. Mereka bertiga langsung serentak melihat ke arah meja kami, lalu serentak berteriak, "Ko, apa artinya?" Sontak saja Pak Edi, aku, dan pelayan tertawa melihat ekspresi mereka yang seperti orang kebingungan. Pak Edi pun menipu mereka dengan menjawab. Dia nanya kalian, apa masih ada yang jomblo? Sontak saja si Rio, si Raja Gombal, memandang ke arah pelayan cantik tersebut dengan wajah sok gantengnya, lalu berkata, "Abang masih sendiri dek." Terlihat wajah pelayan cantik itu kemerahan karena mendengar kata si Rio, kemudian berkata sambil tertawa kecil dan menutup mulut. "Bukan itu maksudnya yang saya tanya kakak, dasar Pak Edi," ucap Rio sambil melihat sinis ke arah Pak Edi. "Makan tuh jomblo," jawab si Wisnu dan si Danu secara serempak. Aku dan Pak Edi pun tertawa keras karena Pak Edi berhasil menipu Rio yang tidak mengerti sama sekali bahasa Jambi. Rasa cemasku hilang melihat tingkah-tingkah konyol teman-temanku. Kemudian Pak Edi berkata ke Rio, "Kalian mau menu apa?" Itu yang ditanya sama nona cantik. Mereka bertiga menjawab, "Oh, aku pesan rendang 1 sama ikan panggang 1. Nasinya agak banyak, dikasih sambal pedas. Jangan lupa kuah yang banyak." Jawab cepat yang terlontar dari si mulut si Wisnu. "Sekalian aja lo bawa adik cantik ini," jawab si Danu. Kemudian melihat ke arah pelayan cantik lalu berkata, "Aku rendang aja dek." Giliran Rio, si Raja Gombal, berbicara, "Kakak pesan senyum adek aja, karena itu lebih enak daripada rendang." Si Wisnu langsung menjawab, "Makan tuh senyum." Kemudian berkata kepada pelayan cantik, "Yang satu ini agak kasih apa dek, cukup air putih aja." Rio pun menjawab, "Nggak apa-apa dek, air putih yang tawar akan menjadi manis jika minumnya sambil melihat adek." Tampak sekali pelayan cantik itu tersipu malu mendengar gombalan si Raja Gombal. "Beneran makan gak nih kak, cuma air putih?" tanya si pelayan kepada Raja Gombal. Rio pun menjawab dengan nada pelan, "Rendang aja dek," sambil tersenyum kecil. Pelayan cantik pun tertawa, kemudian ke belakang mengambil semua pesanan yang telah dipesan. Kami pun makan dengan lahap menyantap semua pesanan yang telah dipesan. Tampak sekali si Raja makan menikmati hidangan tanpa berkata sedikit pun. Semua makanan yang ada di hadapannya ludas, hanya tersisa tulang ikan. Mungkin kalau tulang ikan itu bisa dimakan bakalan lenyap juga. Rio, Danu, dan Wisnu, aku, dan Pak Edi akhirnya selesai juga makan siang. Semuanya istirahat sebentar sambil menghisap rokok, kecuali aku. Karena aku sama sekali tidak menyukai rokok. Ketika mereka semua hampir selesai merokok, tiba-tiba dari luar rumah makan, ada seorang kakek tua memakai baju compang-camping tanpa memakai alas kaki. Terlihat sekali badannya yang kotor karena mungkin tidak pernah mandi, lalu menghampiri kami dan meminta sesuap nasi. Mungkin sudah beberapa hari tidak makan. "Nak, tolong kakek lapar," rintih si kakek sambil mengangkat tangan ke arah kami. Aku pun menyuruh pelayan rumah makan itu untuk memberi makan kakek itu. Karena kami harus melanjutkan perjalanan, kami pun langsung pergi. Setelah membayar semua makanan kami dan makanan si kakek tua tadi, kami pun berangkat dari rumah makan tersebut pada pukul 14.57 waktu Indonesia Barat. Oke, kita bersambung ke part 5 selanjutnya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Jangan lupa di share juga. Salam Bos JP Official. Bye-bye.